Islam dan Muslim. Bedanya apa? Islam agamanya, Muslim orang-orangnya. Nah, iya. Jadi harus berani mengatakan ke mertuanya bahwa Islam itu sempurna, Muslim tidak sempurna. Gitu. Jadi jangan melihat sebuah ajaran dari pelakunya. Betul. Pelakunya itu Muslim. Pelakunya Muslim. Jangan melihat ajaran dari pelakunya. Betul. Kalau mulai diserang Islam, agama teroris dan sebagainya, itu jawabnya mudah. Jawabnya mudah. Susah. Saya gimana mau jawabnya? Susah. Saya bingung juga mau jelasin. Sekarang kalau Islam dituduh teroris, teroris itu apa? Orang yang neror. Neror atas dasar apa? Entah ya. Ada ekonomi, ada ideologi. Oh gitu. Iya. Ada ekonominya, ada ideologinya. Ekonomi. Iya. Ada ekonomi karena dia mau ngambil sesuatu misalnya. Iya. Ya. Ideologi apa? Karena keyakinan dia. Ideologi. Saya dengar geologi sama. Ideologi betul. Iya. Sekarang Belanda datang sini teroris bukan? Penjajah. Ya penjajah meneror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat FH di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, penuh kemudahan dalam keberkahan. Ayo dukung, di subscribe, like, komen channelnya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini ayo kita simak diskusi atau dialog dan talk show tentang kristologi yang nanti disampaikan oleh Tudondi Tan yang begitu mencerahkan kita agar diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin terselamatkan dari serigala buas yang menyambar domba yang melakukan pemurtadan. Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Jangan takut dipublikasikan. Allah, saya cuma nervous aja. Saya gak nyangka. Ini rumah sendiri kan? Saya juga setiap hari sih syuting buat lucu-lucuan aja gitu. Iya, cuman gak nyangka sebegini setupnya. Iya gitu aja. Jadi kan kalau ada tamu kan kita selalu tetap harus evaluasi. Betul. Apa yang pelayanan kita kurang. Betul. Kita harus. Malah tadinya saya mau izin ke Kodoni, saya konsultasi ini, saya mau izin rekam lewat suara aja gitu. Maksudnya buat evaluasi saya sendiri. Tadinya. Boleh. Iya, misalnya jadi saya bisa lihat aja gitu. Boleh. Nanti videonya kalau Romeo nonton, nanti bisa saya upload ke YouTube, tapi yang bisa nonton cuma yang punya link. Oh gitu. Jadi nggak semua orang bisa nonton. Oh, Masya Allah. Oke. Jadi nanti misalnya Christine mau dengerin lagi apa yang Kodoni asli mana sih sebenarnya? Asli kelahiran Semarang, cuman gedenya di Nusa Kambangan. Bercanda. Lo bener tahu Nusa Kambangan nggak? Penjara itu kan? Seberangnya. Oh, sebenarnya Pangandaran. Cilacap. Oh, Cilacap. Oh, jauh ya? Saya nggak tahu. 2 jam, 5 jam malah kalau ngagetin. Loh, karena saya dulu buka pintu rumah, kelihatan Nusa Kambangan. Oh iya benar. Iya. Nusa Kambangan itu dataran tinggi. Oh. Dataran rendah. Oh gitu. Pulau itu dataran tinggi bisa dilihat dari kota Cilacap. Oh mas. Penjaranya ada 6 di situ. Oh ada 6. Kalau itu panjangnya 6 kilo. Ada 6 penjara. Dan itu bukan yang naik mobil jalannya enak gitu kan. Enggak, naik turun bukit gitu. Oh gitu. Dibikin sulit lah ya buat akses. Iyalah jelas. Terus gimana tadi? Oh iya, sampai mana tadi ya? Iya, biasalah kalau orang tua dia tetap aja. Saya mau nyusuin. Oh enggak. Kalau mau nyusuin ada kamar kok di sini. Ya kalau mau nyusuin juga boleh. Ini ada kamar. tebak namanya siapa? Namanya dia ini Joseph Tan. Widih, Tan. Kita kebetulan dari Tan. Saya dari Tan. Loh, iya. Kamu Chinese? Papa saya Chinese. Mama Sunda. Kalau dia Cina Medan. Kristen Medan. Iya, dia marganya. Orang tua iya. Oke. Sayanya apa? Yang. Mama Chang. Oh, jadi ini sekarang namanya Yosef Tan. Sama-sama saya dong, setan dong. Iya, sama-sama setan. Iya. Silakan kalau mau nyusun ada kamar khusus. Kalau mau nyusun nggak apa-apa. Mau nyusun nggak? Masih. Iya, justru nyusun sih. Ini kamar di sini kalau mau. Mau nyusun? Mau bikin susu? Belum minum susu botol ya? Enggak boleh. Coba aja, wajah diskusi. Oh gitu. Iya. Berarti dilepas aja itu ya, Miki. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya nyalain aja sih. Kemarin ya udah nggak apa-apa kalau misalnya bisa tenang. Nah, apa kalau misalnya agak rewel aja lah. Enak ya. Kalau itu kayak itu terus Beneran.
Baru mulai bulan Januari bikin video komedi aja kayak gitu. Terus ya lumayan trafficnya ada. Jadinya saya langsung. Ini apa? Kalau sopir duduk sini aja apa? Maaf ya. Iya. Nyobain nyobain kursi baru. Wah, kayaknya informan ya. Informasi. Oh, ada tulisannya informan. Oh iya ada. Ini tulisan informan perlu dipotong kan? Gak di-endorse soalnya. Terus? Iya, jadi saya cuma cerita aja sih sama kakak saya. Kebetulan kakak saya juga Kakak laki perempuan? laki-laki. Oke. Dia namanya Lorenzo Liberty. Dia itu aktif di komunitas ini TMI dulu tuh. Namanya TMI Tionghoa Muslim Indonesia. Tionghoa maksudnya? Indonesia dulu tuh sama Ustadz Felix Xiao juga dia. Oh gitu. Iya. Baru dengar sama. Dulu sih udah agak lama. Namanya TMI dulu tuh. Saya ingat TMI. Makanya cuman udah lama kan dia tinggal di Australia. Jadi ya kemarin saya suka udah agak lama cerita tentang ini. Terus tahu-tahu 2 hari lalu ngomong kakak kontak Kodondi katanya gitu. Kenapa? Barangkali mau konsultasi dan lain-lain. Cuman saya pikir boleh juga karena saya perlu sebenarnya, karena kalau mertua saya lagi ngomong itu soal-soal yang gitulah, yang saya Muslim maksudnya masih perlu banyak belajar, jauh banget ya kan. Cuman kalau untuk orang tua, terutama sama berita-berita di Indonesia ini kan, saya bingung jelasinnya gitu. Ustadz begini lah, ustadz begitu misalnya gitu. Pondok pesantren lagi kurang bagus lah. Jadinya, jadi banyak serangan gitu lah saya kalau ngomong serangan gitu ya. Jadinya saya bingung kok. Kenapa saya mesti Islam gitu. Padahal saya juga banyak belajar juga dari YouTube-nya Kodondi gitu ya. Kodondi, Bang Zuma, Uniriva dan lain-lain gitu ya. Saya nonton Zakir Naik udah lumayan lama banget. Karena ya istri padahal sebelumnya saya nggak pernah belajar tentang kekristenan juga. Ya ternyata saya butuh, tapi kalau walaupun saya udah nonton videonya dan lain-lain gitu, saya mungkin kalau misalnya mau cari materi bisa aja. Cuma kalau mau ngomong sama mertua bingung, kan saya satu sisi saya harus hormat sama orang tua, terus mau ngomong gak mau tersinggung soal konsep ketuhanan mereka gitu kan, saya nggak mau nyinggung juga. Jadi saya mau cari cara omong yang enak biar mereka juga ubah persepsinya soal Islam. Saya pengen mundur ke belakang. Dulu waktu nikah, apa namanya, orang tua nggak masalah? Sebenarnya sih kalau ngomong nggak masalah, dia akhirnya ngasih orang tuanya ngasih. Jadi mualah sebelum nikah sekitar beberapa bulan sebelumnya lah. Sebelum menikah. Akhirnya apa namanya, menerima kalau presiden masuk Islam. Iya, sebelum lamaran. Iya, menerimanya juga sebenarnya sih kayak iya yang enggak gitu. Makanya karena kita juga pacaran udah dari SMA. Jadi udah lama. Oh, berarti orang tuanya Kristen udah kenal Romeo udah lama. Udah kenal ya, awalnya biasa lah gitu. Di mana, di Jakarta? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Saya tinggal di Tangerang di mana? Citra Raya. Cikupa. Oh, Cikupa. Nah, Cikupa. Tadi saya dari sana Ini juga. dari sana nih? Iya, Yang mobil? motor. Hah? Serius? Serius. Ya, boncengan tadi sih istri saya dari Karawaci, saya suruh naik bis Transjakarta sampai ke Jakarta. Terus dari situ kita ketemu bawa motor ke sini karena masa di Mall GI. Saya tadi ada perlu di Proxy, kirim barang sebentar, terus saya ketemu di GI langsung sini. GI, Grand Indonesia. Oh. Ya. Saya pikir dari Citra Raya naik motor ke sini. Ya kurang lebih sih kalau bisa dibilang gitu juga sih. Antar pulang kemana? Ke sana? Harusnya sih ke sana, cuman tadi saya lagi cari-cari tempat buat istirahat di sini, jadi dapat di Trans Studio itu, di Trans Mall. Ini banyak. Iya, justru tadi saya udah kebetulan Mas Ari udah ngasih tahu saya. Tadi saya udah lihat ke atas, cuman sisa kamar tinggal satu, terus bau rokok. Jadi kesian anak saya aja sih. Jadi saya cari yang non smoking. Saya sih nggak masalah. Romeo ngerokok? Saya nggak ngerokok. Terus jadi ceritanya, jadi Mas Romeo sekarang kesini nih ceritanya mau pengen tahu bagaimana komunikasi dengan mertua. Betul. Tentang agama. Tentang agama. Betul. Islam dan Kristen. Betul. Kristen sendiri sering diajak sama orang tua untuk balik ke agama lama. Paling ditanya-tanya aja sih kayak kamu sering berdoa nggak? Kalau berdoa ke siapa gitu? Paling kayak gitu. Terus Kristen jawabnya? Ya ada lah gitu, ada lah. Kalau sholat di waktu sih insya Allah nggak kelewat. Iya. Santai kan ini, nggak buru-buru kan? Sebentar ya. Iya. Itu ada kue dimakan. Habis nanti. Dimakanin aja. Tadi mana? Bentar ya. Iya. 9 bulan. Baru masuk 9. Luar biasa.
Saya kira Kodoni itu orang Sunda dari logatnya. Jawa. Jawa justru. Ya nggak tahu kalau ngomong ngapak ya. Oh, Cina Jawa. Cina. Ngapak. Iya, iya. Oke, jadi mulai dari mana nih ya? Iya, saya juga sebenarnya saya nggak siapin pertanyaan apa-apa. Saya karena baru 2 hari lalu kakak saya ngomong kayak gitu. Ya udah, saya pikir gitu. Memang sih kita kan tetap harus menghargai, menghormati orang tua, ya. Mau orang tua kandung, orang tua mertua gitu. Betul. Tapi gimana caranya ngomong supaya nggak tersinggung gitu ya? Susah banget saya pilih kata-kata itu. Ini cara-cara yang praktis aja ya, cara-cara yang praktis Baik. ya. Contoh Christine, tadi kan ditanya, lu berdoa nggak? Berdoanya ke siapa gitu? Christine jawabnya harus gini, saya berdoa ke Tuhannya Yesus. Kalau saya kan Kristen kan dulunya kan, gerejanya apa? IFGF. Apa tuh? FJF, apa tuh? Gizi. AFGF di Karawaci situ apa ya? AFG gereja apa maksudnya, protes apa? Oh iya, Karismatik ya? Kristen Protestan namanya. Apa ya ukuran Karismatik bukan? Kalau di gerejanya kebaktiannya gimana? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan, nyanyi. Chat nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi. drum Ada band. bahasa roh. Enggak deh kayak bahasa roh. Enggak kayaknya enggak. Agak jarang juga deh ke gereja. Terakhir ke gereja kapan jadinya? Kristen? Tahun pas masih pacaran lah ya. Ya sekitar 2020-an lah. FJF, Nah, AFG, IFG. oh IF, IFGF. IFG, Full Gospel Fellow, oh International Full Gospel Fellowship. Iya, pendeta Ini siapa? Jimmy Untoro. Ya iya. Siapa? Jimmy Untoro namanya. Saya sampai dikenalin sama dianya. Sama pendetanya. Sama Jimmy Untoronya, dia pendiri FGF-nya gitu. Oh, Atau dikenalin? iya, Itu sampai kenal ke Romeo gitu. iya sampai ini pokoknya disuruh bimbing saya lah sampai saya Udah dikirim. pernah ketemu? Udah justru Berapa kali? cuman 1-2 kali lah. Cuma setelah itu dikirim pastor ke rumah saya. Kayak ke toko. Iya, ke toko saya. Beberapa Apa? toko handphone. Apa? Toko handphone. Handphone. Iya, Di mana? Di Cikupa. Di Cikupa. Iya betul. Ini sih kalau saya lihat sih alirannya ya sama kayak aliran karismatik sebenarnya. Karismatik ya. Saya kalau ngomong aliran kurang tahu sih. Karismatik. Disamperin sama pastornya rutin nggak? Dulu sih rutin ya, kayak seminggu ada 2 kali gitu ya. Cuman karena saya kelihatan mungkin Enggak. enggak, Denial. iya denial banget lah saya. Saya denial karena luar biasa kalau saya dibilang maaf bisa sampai murtad itu nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal aja sama sekali. Saya nggak masuk sama sekali lah itu konsep ketuhanan mereka. Bapaknya Romeo Malah malah. Oh, pas nikah sama mama atau? sebelum nikah sama mama saya, dia udah sampai haji duluan. Oh, udah nikah haji. Iya, terus baru nikah sama mama saya, tapi udah meninggal dari tahun 2001. 2001 nikah. Iya, mama saya Mama masih ada? masih ada. Papa meninggal 2001. Betul. Umur berapa? 40-an lah. Masih muda ya? Masih muda dia, 40-an. Ya, dokter padahal. Dokter ini? Dokter spesialis bedah Master. di Rumah Sakit Cipto. Oh. RSCM. Pindah-pindah sih cuman. Nah sekarang gini, kalau Romeo sama Christine sebagai keluarga Muslim yang sering intervensi sama mertua ya untuk urusan iman nih kan. Jadi, mamanya tahu namanya Romeo soal di ketemu Pak. Saya nggak ngomong sih, cuman saya cerita aja sama kakak saya. Kayaknya sih harusnya diceritain juga. Nah, berarti kalau begitu Romeo dan Christine kan harus tahu ilmu kristologi. Itu saya nggak tahu masalahnya. Nah kristologi itu ya nggak bisa kalau datang cuma 2 jam belajar. Makanya gitu ya. nggak bisa. Terus, Romeo kan tahu channel saya kan. tahu banget luar biasa. Buka yang playlist kuliah STID Muhammad Nasir. Kuliah? Kan? Hah? Di kuliah itulah, itu kalau diperhatiin semua, nanti bisa dipakai buat berargumen sama pastor Oh iya. atau dengan mertua. Iya. Tentu malah mertuanya tahu Bible-nya sendiri. Enggak. Mereka nggak tahu. Tahu kan? Enggak. Kalau mama sih nggak tahu, mamanya nggak tahu. Aku nggak tahu, maksudnya kalau mamanya sih mungkin agak rajin ya baca Bible. Untuk papanya sendiri sih, aku jamin nggak tahu. Dia cuma tahu, dia selalu argumennya paling tinggi gini. Ngomong ke saya. Nggak ada tuh kitab yang lebih hebat lagi dari ini. Ayatnya Yesus mengaku ketuhanan itu di akulah Alfa dan Omega. Cuman itu aja. Itu nggak ada tuh agama-agama lain yang ngomong kayak gitu. Padahal saya kalau ngomong ayat kursi, seberapa jelasnya itu ngomong ayat kursi tentang Emang di Quran nggak ada Allah ngaku Alfa Omega?
Saya nggak tahu. Ada. Oh ya, Loh. awal dan akhir. Hah? Awal dan akhir. Iya. Oh, Lah awal kan apa kalau bukan alfa omega? oh iya betul. Saya baru kalau alfa dan omeganya saya nggak dengar sih. Alfa omega sama awal akhir. Iya awal sama akhir ya. Betul juga ya. Anda tunjukin aja ke papanya. Ada tuh Quran. Justru saya mau ngomongnya bingung gitu. Pak, maksudnya kalau yang lebih luar biasa lagi kalau saya baca tiap hari itu ayat kursi itu yang luar biasa. Ya. Cuman saya nggak bisa ngomongnya. Gak Ya, enak. memang harus berani tapi sopan. Nah itu gimana itu ya cara? Ya bisa dipelajarin lah. Betul. Pelan-pelan kalau misalnya atau kalau misalnya nggak lewat omongan tapi lewat WA, ya tinggal dikirim aja ayatnya. Oh ya Nah, sama. Al-Baqarah tuh, Al-Alaq juga ayat 1 sampai 5. Sebentar, bukan. Bukan. Al-Hadid ayat 3 tuh, catat tuh. Al-Hadid. Ayat 3. Siap jeruk. Canda Mas. Kasih ya Mas. Ya, sama. Nah, saya nggak tahu. Emang nggak suka sih mau dipaksain juga. Kan biasa mau gaul kan, ya kan? Ikutin teman saya. Ternyata nggak suka ya gimana? Iya. Oh gitu. Oh iya. Ah iya ikut-ikutan dulu kan awalnya. Iya biar keren. Ada kan alfa omega di Quran? Iya. Oh sama ini sih kok yang paling nggak bisa didinai lagi lah. Pengalaman papa saya, papanya dia. Papa dia itu sebelumnya kerja di Jepang kok. Terus? Dia tuh sebelumnya agamanya Buddha ya? Atau nggak punya agama? Konghucu. Konghucu ya? Namanya sebenarnya Sebelumnya ya. Kenapa memutuskan masuk ke Kristenan itu? Karena dia merasakan sendiri penjamahan Tuhan yang benar-benar luar biasa kata gitu. Kayak Dijamal, dia masuk ke gereja di Jepang. Dia nggak tahu arah lah waktu lagi Konghucu atau gimana. Jadi dia saat itu mutusin buat masuk ke gereja. Satu gereja dia bilang masuk sana langsung diangkat tangan, dijamah oleh Tuhan tuh. Kamu nggak mungkin nggak tahu lah rasanya kata gitu ya ngomong ke saya. Bahwa itulah penjamahan Tuhan yang makanya Papa memutuskan menjadi Kristen di situ. Makanya saya bingung mau ngelaknya gimana karena itu dia yang ngerasain katanya Iya. bener-bener lah katanya begitu. Sekarang gini, kalau Romeo sama Christine mau bisa menjawab mertuanya, Romeo dan Christine harus rajin mencatat. Saya mencatat. Ya, kalau nggak rajin mencatat, ya begini aja terus. Nah, kalau rajin mencatat, nanti pasti akhirnya akan timbul pola menjawab. Pola menjawab itu artinya gini, ketika Romeo mendengar suatu pernyataan, tuh Yesus Tuhan karena Yesus bilang di Wahyu Alfa dan Omega. Catat. Kalau sudah rajin mencatat, nanti jawabannya gampang. Begitu udah ada jawabannya, catat juga jawabannya. Jadi ketika dengar ini catat, jawabannya apa catat. Begitu ini jawab gampang. Harusnya gitu. Betul, masuk akal banget. Kalau nggak catat, Percuma. nanti begini aja terus. Makanya. Nah sekarang kalau pernyataannya tadi mertuanya bilang nggak ada agama yang menyatakan alfa omega. Nah kasih Quran surat Al-Hadid ayat Ayat 3. Atau kalau kita mau coba berargumen tentang pernyataan alfa omega di Bible, nanti saya bisa jawabin. Tanya itu di ayat mana? Wahyu 1 ayat 8. Suruh buka Wahyu 1 ayat 8 itu firman siapa? Punya Bible Ada sih di rumah. di rumah. Di rumah. Nah itu harus gini, kita baca, tapi bukan berarti kita menjadi orang Kristen ya. Betul, Kita baca boleh, tapi dalam rangka membentengi akidah kita. betul. Saya pengen bantu Boleh. bentengi, cuman susahnya itu. Nah nih, kalau papanya kasih ayat ini, akulah Alfa dan Omega. Ah, Suruh baca semua, itu firman siapa? siapa? Itu ada tulisannya, baca aja. Yang Maha Kuasa. Firman siapa? Firman Tuhan Allah. Nah, Yesus pernah nggak disebut Tuhan Allah? Enggak pernah. Nah, kalau nggak pernah itu firman siapa berarti? Firman Yesus bukan? Bukan ya. Nah, gitu jawabnya. Gitu doang ya? Iya. Simpel banget ya. Padahal tinggal baca seberikutnya aja ya. Iya. Oh gitu. Iya, firman. Iya, aku baca di
Inggrisnya juga said the Lord God. Iya, nah gitu aja. Tanya ke papanya, Pak, di mana Alfa Omega? Itu kata siapa gitu. Firman Tuhan Allah. Iya juga ya. Nanti ada lagi, mungkin ayat lain. Iya sih kok. Wahyu 21 ayat 6. Nah, kalau Wahyu 21 ayat 6 ini dia mengatakannya firman-Nya. Nah, firman-Nya ini firman siapa? Terus ada kalimat apa? Nanti kalau kita sudah belajar kristologi, kita akan tahu oh kalimat ini sebenarnya ngutip dari Perjanjian Lama. Nah, ngutip dari Perjanjian Lama berarti ini adalah belum tentu perkataan Yesus juga. Iya, Itu betul, maksudnya. Karena di Perjanjian Lama kan tidak ada perkataan Ada Yesus. Yesus, ya. Tapi kalau dikutip ke dalam sini seolah-olah menjadi perkataan Yesus. Yang terjadi seperti itu. Jadi ini secara umum aja lah ya. Iya. Nah. Sayang. Waduh, Ini sedikit. itu sedikit. Ini belum semua masuk. Beda-beda emang. Beda-beda versinya. Tapi kalau ya makanya itu juga sama soal beda-beda Alkitab ini kemarin kata Bapak mana ada Alkitab beda-beda. Alkitab ya cuma satu. Apa lu ngomong gitu kemarin sama gue? Mau ngomong gimana ya? Banyak Suruh banget. ke sini. Suruh ke sini. Oke, kalau ngomong gitu dulu saya jawabannya lain lagi. Dia bilang nggak ada yang beda-beda kan? Iya, cuma satu lah. Alkitab ya Alkitab. Ya. Gak kayak Al-Quran. Bacanya aja harus pakai tafsir. Aku bilang bukannya ada juga itu tafsir. saya punya tafsirnya Bible tuh. Makanya bukannya harus ada tafsir juga. Sebenarnya papanya sih nggak terlalu tahu, cuman karena pensaksian di jamahnya aja dulu di pas di Jepang gitu. Ya kalau itu kan pengalaman pribadi ya. Makanya, Pengalaman pribadi kan tidak harus percaya orang lain. nah makanya betul. Papanya pasti pegang Bible yang ini, ya kan? Iya nggak sih, sama persis sama di Iya. rumah. Iya. Tanya papanya itu berapa surat atau berapa kitab Oh, atau berapa buku? Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu kan? Kasih tahu itu 63 buku. 63 buku. 66 sorry 66. 66. Ini punya Katolik. Tebel gitu. Karena ada tafsirnya di dalam. Oh, Berapa buku? 73 buku. 73. Sisanya kemana tuh? Ingetin ya. Jadi 66, ini 73. 73. Ada 7 yang beda kan? 7 yang beda. Protestan menolak 7 dari Katolik. Itu namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika. Oke. Protestan, Katolik. Kristen Katolik. Ortodok berapa buku? 78 buku. Berarti ada sekitar Jadi 78, 73, 66. Ini apa? Ethiopia. 81 buku. waduh, itu perkataan siapa aja tuh sisanya? Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Oh, 66, 73, Nah, 78, 81. kalau mau dipoto aja. Foto boleh, saya foto. Sini. Ini yang paling banyak. Set. Wah, Diingetin nih, Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia. bikin foto ya Pak? Oh iya. Diingetin nih, 66, 63, 78, 81. tunjukin ke papanya, Pak, yang bukan firman Tuhan yang mana? Paling bedanya di mana sih sebenarnya? Jadi kalau yang Katolik ada 7 buku yang ditolak oleh Protestan karena Protestan bilang itu bukan firman Tuhan. Yang Ortodok juga begitu, dia punya 5 buku lagi yang ditolak sama Katolik, sama alasannya bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Yang Ethiopia juga begitu, punya 3 buku lebih banyak dari Ortodok, yang dibilang sama Ortodok itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Oh gitu. Gue tuh jauh banget ini Ethiopia ya. Jadi yang paling lengkap Ethiopia. Paling lengkap ini, 81 buku. 81. Ada lagi versi yang Ethiopia yang lain 88. Buset, luar biasa. Ada mic. Oh iya ada mic-nya. Dimatiin aja. Kalau mic-nya dimatiin aja. Matiin aja. Tok, lu monitor ya, Tok? Ya, Suara bayinya kedengeran jelas ya? Maksudnya ada. Tapi kan ambil aja. Maaf. gitu. Oh gitu kok ya. Berarti yang mana yang bukan firman Tuhan? Oh tapi mereka pasti nolak dong yang lain. Iya. Karena kan nggak maksud aku gini. Kalau papa kebetulan mereka diskusinya banyak kan sama aku. Karena sama apa istri saya Christine. sama-sama diem gitu. Nah cuman di belakang nggak tahu lah ya. Kadang suka nanya, kok salah pakai kerudung segala macam ini sih sebenarnya makanya sebelumnya dia pakai kerudung tiap hari sebelumnya. Cuman karena mamanya ngomong gini terus saya juga bingung. Mamanya dia. Mamanya gitu. Udahlah ya udah mau pilih beragama boleh tapi nggak usah begini. Yang penting itu kan urusan masing-masing hati. Kalau dia masih Kristen, ya Kristen aja dan lain-lain gitu. Ya kalau udah masing-masing, kenapa mereka ngelarang itu? Susah banget itu makanya. Makanya susahnya di situ.
nggak mau lihat dia pakai kerudung lah, itu kan anak dia segala macam. Saya juga. Kalau nggak mau lihat pakai kerudung, mamanya Kristen kan? Hah? Papanya Kristen kan? Betul. Tanya mamanya, "Ma, di Bible perempuan kalau berdoa nggak pakai kerudung suruh ngapain gitu?" Botakin. Iya. Ngomongnya kalau berdoa doang ya tulisannya tapi ya. Iya. Ya tapi walaupun begitu, mamanya kalau gereja pakai kerudung nggak? Tuh yang Nggak hijau-hijau di ada bawah. sih. Mamanya kalau ke gereja pakai kerudung nggak gitu? Suruh baca itu. Kalau perlu difoto, Iya, kasih lihat mamanya. Di handphone lama saya, Asli. Sobek atau di handphone lama saya sebenarnya ada tuh Bible Alkitab yang Alkitab udah saya catat jadi itu cuma pas ganti handphone hilang semuanya. Gua coba bisa ke backup ya. kalau mau difoto aja. Oke. Iya, tapi ya sama saya bilang juga maksud saya karena mereka itu Protestan, mereka pasti menolak Katolik punya. Jadi itu apa dong ngomongnya? Karangan kali atau apa? Hah? Maksudnya Ya, kalau sekarang ngomong Katolik 66-nya Protestan kan sama dengan 66-nya Katolik. Sama isinya. 66-nya ya. 66 bukunya sama dengan yang di Katolik. Iya makanya. Sisanya ada 7. Hmm. Ya, beda ya. Coba buka di situ. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Yohanes. Nah, ada dia. 1 Yohanes bukan Yohanes. Oh gitu, 1 Yohanes yang mana ya? Saya Coba baca. coba dia. Masih ingat? Kristen 1 Yohanes di mana, Bang? Nih. Ah ya. Pasal 5 ayat 7. Pasal 5 ayat 7. Pasal 5 ya. Nah ini. Ayat 7. Nah ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sama nggak ini? Apa Coba itu? dibaca. Ini sama nih Coba dibaca sama. ayatnya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sama. Sama kan? Sama persis. Di sini kan nggak ada catatannya di bawah. Nggak ada Atau catatan. ini ada catatannya. Coba dibaca, di foto. Oh iya, cara bagiannya tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Oh gitu. Dan tidak dalam naskah-naskah paling baik di Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Oh gitu. Jadi cuma tambahan gitu ya maksudnya? Iya. Oh, bagian ini Dibaca terus. Oh iya, Selesai. karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, Oh gitu. di foto, kasih ke papanya. Oh. Ini Nanti. Alkitab. Foto dulu. Oh gitu. Biar nggak bolak-balik. Kan Katolik punya. Hah. Seperti Katolik. Itu untuk diperdagangkan. Di foto. Kasih lihat papanya. Oh itu tambahan. Tambah. Kalau di tafsir sini ada nggak sih yang ada catatannya gitu? Nggak ada. Nggak Itu ada. nggak ada. Punya Protestan nggak ada. Cuma di situ doang yang ada soal 31 itu, 31 itu memberi kesaksian. Ayatnya sama. Iya. Ayatnya sama-sama ada. Bunyinya sama. Tapi di situ kan nggak ada catatannya. Iya nggak ada catatan. ada Di sini catatan. doang ada Iya. catatannya. Oh gitu. Kasih lihat papanya. Pak, ini maksudnya tidak asli apa gitu. Tidak asli kata lainnya apa gitu. Pas. Enak ya ngomongnya gitu ya. Berarti maksudnya soal Tuhan itu 3 jadi 1 cuma ada di sini doang. Iya. Apa ada di yang lain lagi? Iya. Gitu. Oh di buku yang lain juga ada sama ya? Sama, Sama isinya 1 Yohanes 5:7 sama begitu. Pasti sama ya? Iya ini Alkitabnya yang sama persis ya. Iya saya bisa kasih lihat itu tuh dari kitab Katoliknya ya. Iya, udah dipoto. Udah. Nah, kasih lihat aja. Halo, Mel. Halo. Sing from the Protestant canon. Apanya? Terus? Jadi minta dong surat yang dirasanya itu. Surat-surat dari mana yang dipegang Marisa? Nah, udah bikin aja surat kehilangan kepolisian di Polsek. Ya. Sebenarnya kalau untuk cara paling gampang maksudnya kalau ngebantah bahwa Kristen itu
salah gitu. Maksudnya Itu paling gampang itu tadi. paling gampang gitu. Ada ayat tidak asli. Oh iya, ya, maksudnya ayat tidak asli ya. Iya, apalagi yang paling gampang. Makanya justru maksudnya saya gitu. Sedangkan gak ada rasa yang gak masuk akal di Islam itu yang mereka bisa bantah gitu. Yang diserang ayatnya kah apa kayaknya gak ada gitu. Apa mereka papanya menyerang ayat Quran apa? Hampir gak ada, dia nggak pernah karena dia nggak ini. Cuman mereka papanya itu cuman nyerang manusianya aja, sifat-sifat orangnya aja. Mayoritas kita kan Muslim, korupsi lah dan lain-lain gitu. Saya bilang, ya gimana itu orang gitu lah ya. Gini, jadi bilang sama bapaknya, jangan disamakan ajaran dan orangnya. Ya, ajaran Islam sempurna, Betul. orangnya tidak sempurna. Nah ya, Jadi kalau orangnya mau berzina, mau korupsi, mau apa, itu bukan arah atau bukan atas ajarannya, tapi karena hawa nafsunya. Ya, apakah sekarang yang koruptor cuma orang Islam? enggak sih. Ya, orang Kristen ada yang korupsi, malah Ya, lebih ada. parah kalau mau jumlahnya. Mungkin. Kalau mau tinggi-tinggian jumlahnya. Kalau mau tinggi gitu ya. Ya, mungkin kuantitasnya banyak Muslim, Betul. karena mayoritas Muslim. Tapi ketika orang Kristen korupsi apa jumlahnya nggak gila-gilaan. Iya sih Oke. sebenarnya. Saya bukan menyerang agama Kristennya, bukan, Enggak. tapi dia juga tidak boleh menyerang agama dari pengikutnya. Pengikutnya tidak mewakili Islam kalau dalam hal itu, karena Betul. Islam tidak pernah mengajarkan korupsi. Nah iya. Gitu kan? Begitu juga misalnya perbuatan-perbuatan apa yang lain lah, mau merampok atau membunuh, itu Betul. bukan ajaran agamanya. Kristen pun juga tidak mengajarkan seperti itu kan. Betul betul. Nah, jadi kita tidak boleh menyerang pengikutnya. Dia menyerang, dia nyerang. Justru ngomongnya Nah, begitu. sekarang kalau mereka bilang ngapain jadi Muslim, di Islam itu banyak koruptor gitu misalnya kan. Ya misalnya. Coba cek di koruptor kalau yang di Meksiko tuh kira-kira agamanya apa gitu. Yes. Kalau gembong narkoba yang di Meksiko tuh kira-kira agamanya apa? Kartel-kartel gitu ya. Kartel-kartel gitu. Tanya agamanya apa sih gitu. Kayaknya gak ada yang Islam. Saya Nah, makanya. nggak dengar sih. Coba kalau misalnya dia bilang, "Oh, orang Islam ngapain jadi Islam? Orang Islam tuh miskin." Wah, oke. Ada nggak? Mungkin Ada. nyindir kayak gitu. Nah, kalau di Brasil yang nyopet-nyopet itu agamanya apa kira-kira? Nah, berhasil ya. Nah, ya kan? Iya sih. Nggak ada Coba hak lah ya menyerang. di Manila, Hah? di Filipina, kota Manila, Itu yang ngemis-ngemis di lampu merah itu orang agamanya apa? Kristen semua rata-rata, mayoritas. Katolik. Nah, gitu. Katolik. Jadi, Oh ya Katolik. kita jangan mengeneralisasi agama dengan pengikutnya atau Iya. kita bandingkan dengan sebuah keadaan di sebuah negara. Itu nggak nyambung, nggak relevan gitu. Ya juga ya. Kenapa cuma Islam doang yang digituin ya? Tapi ya? Nah, Karena tapi juga aliran di Islam di Indonesia ini yang bikin dulu istri saya juga awal-awal nanya kayak gitu. Kenapa harus Sunni misalnya gitu? harus apa? Apa sih? Saya bilang Ahlul Sunnah. Ahlul Sunnah, Ahlul Sunnah. Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada Muhammadiyah? Itu yang mana yang harus diambil gitu kan segala macam. Kenapa ngambilnya Sunni, Ahlul Sunnah ya? Kenapa gitu? Kenapa Muhammadiyah? Kenapa banyak? Terus kenapa banyak banget di alirannya beda-beda lah. Apalagi terutama di Indonesia tuh dicampur-campur sama budaya daerah masing-masing gitu kan. Kayak ada yang beda-beda lah pokoknya. Coba sebutin apa? Variasinya. Gini Christine, jadi yang namanya NU, Muhammadiyah, Persis, itu hanya ormas, Organisasi masyarakat. organisasi masyarakat ya. Kalau kita tanya ke orang NU sama orang Muhammadiyah, NU Tuhannya siapa? Ya nggak mungkin beda. Jawabannya sama, Allah jawabannya Tuhannya. Kalau ditanya nabinya siapa? Jawabannya sama, Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Jawabannya sama, Quran. Jadi yang membedakan NU dan Muhammadiyah itu hanya visi dan misinya aja. Misalnya NU mengedepankan dakwah, Muhammadiyah mengedepankan pendidikan. Tapi ini sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama, akidahnya sama, kitabnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Cuman beda ormas gitu. Kalau ormas itu kan hanya boleh dikatakan hanya kendaraan gitu. Kendaraan yang dipakai oleh sekelompok orang untuk mencapai visi dan misinya gitu. Jadi bukan Islam yang beda, Islamnya sama. Nah, kalau dari kalangan akademisi, Islam dilihat memang ada Sunni, ada Syiah. Nah, Sunni Ya kan? Tapi kalau hampir keseluruhan ulama di Sunni atau yang di Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang Syiah ini bukan Islam. Sama, makanya. Hah? Iya, saya juga pandang gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi yang Sunni hampir semua lah, mungkin 99,sekian% bilang bahwa Syiah itu bukan Islam. Tapi kan Syiah itu juga punya sekte. Ya kan? Ada 24 sekte di dalam Syiah. Oh ya. Dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut gitu. Nah, yang paling lembut ini sebagian ulama di Sunni memandang ini masih Islam. Oh gitu. Yang paling lembut itu. Yang paling lembut gitu ya, bukan yang paling keras gitu. Itu sebagian aja gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Sunni dan Syiah ini ya sebenarnya kalau mau dikatakan walaupun
Kalau ditanya Tuhannya siapa? Tetap sama Allah. Kitabnya apa? Tetap sama Quran. Walaupun si A bilang Quran yang dipakai itu Quran KW gitu. KW, Ya. KW. Yang asli belum turun gitu. Oh ya, emang gitu? Nanti yang turun itu yang asli, tapi sementara nunggu yang asli mereka pakai yang KW dulu. Oh gitu? Masa sih? Hah? Iya. Lu ngomong si A. Kalau ditanya nabinya siapa? Tetap si A juga mengakui Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka meninggikan Ali bin Abi Thalib gitu. Dan mereka melaknat sahabat-sahabat Nabi. Melaknatnya ini yang dipandang oleh ulama di Sunni sebagai bukan Islam. Iya sih ya Pak. Gitu. Ya. Cuma itu aja sebenarnya. Terus kalau misalnya di dalam Sunni nanti ada kelompok, misalnya kita pernah dengar misalnya ada Wahabi lah, Salafi lah, ya Wahabi sama Salafi itu sebenarnya sama. Nanti ada Sufi lah dan segala macam. Itu hanya apa ya? Hanya cara mereka punya pandangan masing-masing terhadap agama Islamnya. Tapi agama Islamnya sama. Begitu. Sama semua. Tuhannya sama, kitabnya sama, nabinya sama. Sama kayak di Islam daerah sini juga lah ya. Apa coba? Apa ya? Saya juga bingung ya. Cuman maksudnya ajaran mereka agak lumayan beda-beda karena saya dulu pernah pesantren juga kebetulan di Sukabumi. Pernah di pesantren juga. Itu beda banget ajaran sama yang di Banten. Bedanya Apa dari ada bahasa mereka itu sampai orang tuh jadi gila kalau mempelajari sesuatu itu. Banyak banget yang mereka yang ziarah kuburnya begitu-begitu lah pokoknya. Menghormati kubur. Iya, masih mistis, masuk mistis kayak gitu. Ya, jadinya agak bingung juga saya di situ ya. Kalau yang kayak gitu-gitu itu biasanya yang mencoba mencampurkan antara agama dan budaya. Oh iya, budaya ya. Ya. Budaya ini maksudnya dalam arti bisa ada yang urusan Hodam, magis gitu lah, itu magis-magis. dicampurkan dengan agama. Iya. Jadi ya begitu. Itu bukan berarti Islam yang lain gitu. Tapi itu pengikutnya atau orangnya yang memang ya itu tadi saya bilang mencampurkan budaya dengan agama. Dipaksain gitu ya. Iya. Iya sih. Nggak ada di Islam diajarin nggak suruh begitu? Enggak ada, makanya Muhammad aja nggak kayak gitu. Maksudnya adakah hodamnya atau? Ya mungkin di Islam kita juga mengenal khodam. Iya sih. Di Islam kita juga mengenal karomah. Oh iya. Tapi orang-orang yang itu orang-orang yang mencoba mengeksplor lebih dalam lah mungkin lah. Oh gitu. Tentang khodam, tentang karomah. Iya sih. Nah, tapi dieksplornya mengikuti Al-Quran dan Sunnah kan kita nggak tahu. Makanya ada kitabnya sendiri, kadang ada harus pakai tinta merah lah dan lain-lain. Nggak tahu lah itu. Iya. Terlalu panjang. Itu tidak ada urusannya dengan apa ya namanya? Istilahnya tidak ada urusannya dengan ajaran Islam gitu. Ini adalah orang-orang yang memang mengeksplor sendiri dengan caranya masing-masing. Iya. Sama tadi itu paling saya disuruh tanya sama Mas Ari, tanya aja benang merahnya katanya gitu. Benang merah apa maksudnya tadi? Benang merah itu maksudnya gini. Di dalam kitabnya orang Kristen, ini kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Betul. Ya kan? Kristen dulu sebagai Kristen berapa tahun? 22 tahun sebagai Kristen. Tahu nggak perjanjian lama ini asalnya dari mana? Kitab apa dan punya siapa? Tahu nggak selama jadi Kristen? Nggak tahu kan? Karena nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah diajarin. Makanya. Ini yang perjanjian lama itu asalnya dari kitabnya orang Yahudi. Nah, kitab orang Yahudi apa? Ini kitab Taurat ya? Kita yang awam nyebutnya Taurat. Tapi sebenarnya itu adalah istilahnya yang benar Tanakh namanya. Tanakh ya? Ke Taurat. Tanakh itu singkatan. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah 5 buku Musa, Nevi'im kitab nabi-nabi, Ketuvim tulisan-tulisan orang bijak. Ya. Kitabnya orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi? Ya, sebelum Masehi loh. Berarti kan sebelum ada Yesus nih. Yesus benar. Nah, kira-kira di abad ketiga, kitab ini diterjemahkan menjadi kitab ini. Namanya kitab Septuaginta. Septuaginta. Ke dalam bahasa Yunani. Dari Ibrani ke Yunani. Nah, bahasa Yunani ini yang telah beredar selama Yesus hidup, selama Yesus nggak ada, sampai abad-abad keempat, baru ini dijadikan satu dengan kitab orang Kristen yang namanya Perjanjian Baru. Perjanjian Baru kan. Yang ini disebut Perjanjian Lama, yang ini punya Kristen, ini dijadiin satu, di belakangnya ditempel. Nah, gitu. Inilah kitab orang Kristen. Iya. Nah, sekarang yang sudah jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti ini kan udah jadi satu nih. Betul. Udah jadi satu kitab nih. Yang di sini Perjanjian Lama, ini konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama nggak dengan ini? Gitu. Beda banget. Taunya beda memang. Karena dengan penebusan dosa dan lain-lain gak sih kalau di perjanjian baru? Apa? Harus penebusan dosa harus Tuhan harus Yesus harus mati di kayu salib menebus dosa ya kan? Kalau di perjanjian lama
sampai saya suka nonton gimana kesaksian orang Yahudi aja, mereka ngomongnya Tuhan kita sama Islam. Itu sama, cuman beda, mereka dari Ismail, kalau kita dari Yakub. Itu aja saya tahu. Nah itu makanya konsep ketuhanan dalam Yahudi sama konsep ketuhanan dalam Kristen. Yang Kristen ini juga bisa dibagi lagi sebenarnya. 4 gospel yang cerita tentang Yesus. Betul, 4. Ini masih sama konsep Tuhan sama konsep keselamatannya dengan ini. Iya, masih sama. Iya. Tapi begitu masuk ke surat-surat Paulus, ini udah beda. Nah, ini yang diikuti sama orang Kristen seperti Kristen dulu. Oh gitu. Ini yang diikutin sama mertuanya. Iya. Bukan ajaran Yesusnya. Makanya. Gitu. Justru kalau saya disuruh baca sama pastor yang datang itu suruh baca 4 kitab pertama, itu aja yang difokusin. Selama saya baca ini sama aja kok konsep sama Islam. Saya bilang gitu. Dia menggenapi perjanjian lama lah, gitu kan. Nggak bakal berubah gitu loh. Nggak berubah, satu iota pun nggak bakal berubah. Saya tahunya begitu. Terus kesininya berubah semua. Iya. Yesus disunat, Yesus sujud, Yesus berdoa kepada Bapa, Iya. ya kan? Berdoa di rumahnya aja ada Yesus lagi berdoa begini. Itu berdoa ke siapa? Bukan diri sendiri. Iya. Kadang suka nggak masuk akal. Terus Yesus di abandon itu apa ya? Maksudnya ditinggalkan lah ya sama Bapa gitu ya. Kalau di atas kayu salib. Yesus juga nggak masuk akal di cerita di mana pas lagi di salib. Ya. Iya kok, saya juga nggak mau nyita waktu lama-lama, saya maaf nih. Iya paling saya itu kok apa namanya? Iya kenapa itu tadi barusan dikerjain lakinya? Dia masuk sama cowoknya. Wah itu udah gibeng, Baru kenal 3 bulan. digibeng aja tuh. Harus 50 juta habis. Wah ampun. Mualah, Malah. Baru sadar. baru. Bulan kemarin. Oh Marcel. Baru sadar. Kayaknya Islam lagi ntar begitulah tuh makanya tuh. Jadi kita baru mualah. Lagi-lagi Islamnya orang-orang seperti Makanya itu. baru mualah. Misal saya jadi mbaknya, saya baru mualah. Kenapa sih orangnya? Sampai cecenya dia waktu dulu. Kenapa sih di Islam tuh nggak ada kedamaian? Malah Islam aja artinya bukannya peace ya. Ya itulah orang-orang yang tidak tahu Islam dengan benar ya begitu. Justru makanya susahnya gitu. Saya paling sekalian mau tanya terakhir sih kok ya. Saya Jangan sungkan. Baru jam berapa? Nggak maksud Santai saya. aja. anak saya biasa udah agak rewel juga. Biasa anak. Udah minum susu belum itu? Nyusuin, belum sih. nyusuin aja Nyusuin dulu. nggak apa-apa nyusuin tuh. Di kamar sana? Hah? Ada kamar kok. Terus ya sian dia rewel atau Iya. lapar atau apa kita nggak tahu. Kecuali dia bisa Tuh, ngomong. ada kamar tuh, ada kamar. Tuh, Mak, situ dulu. Susu. Ini Udah. Ini cuma nasi aja, belum minum susu botol. ASI dia Gimana, nggak Shay? boleh. Kemarin sempet konsultasi sama dokternya. Cowok kan ini? Cowok betul. Susuin lah. Saya tadi mau namain dia Yusuf. Terus kata sambil ngomong biasa orang tua saya Iya. pengen Yusuf itu Joseph. Jadinya oke lah gimana aja siapa. Yusuf, Iya Joseph makanya. sama Aku bilang gitu. Iya kok. Apa aja coba mau tanya silakan. Nggak, justru saya nggak nyiapin sama sekali sebenarnya kok. Tadi saya pikir cuma mau biasa. Cuman istri saya itu sedih karena saya bilang kalau papanya, dia sayang banget sama papanya gitu. Sayang banget sama papanya. Sedih kalau mikir papanya itu nggak bisa diselamatkan gitu. Maksudnya kalau untuk di akhirat nanti, saya bilang kalau nggak terima Islam sebagai Allah adalah Tuhan yang benar, Nabi Muhammad itu utusannya dan Yesus cuma utusan itu nggak bisa masuk surga. Aku bilang gitu. Dia sedih. Dia pengen bapaknya masuk surga. Gimana caranya biar papa bisa nerima Islam? Gimana caranya? Sedangkan aku juga mencoba. Aku juga bukan Islam yang, jangankan aku harus pelajari kristologi, aku soal Islam aja harusnya belajar Islam dulu yang benar, baru saya bisa pindah ke kristologi. Nah, saya pengen tahu caranya gimana sih pendekatan kepada orang tua untuk nunjukin bahwa Islam itu bukan kayak gini, bukan ya ini yang di Indonesia ini dipresentasikan itu bukan Islam yang sesungguhnya. Saya mau ngasih lihat bahwa Islam itu agama yang baik dan benar, gitu. Ya. Nah makanya harus diingat ketika ngomong sama orang tuanya Kristen harus bisa membedakan Islam dan Muslim. Islam dan Muslim, Islam dan Muslim. Bedanya apa? Islam agamanya Muslim, orang-orangnya. Nah, iya. Jadi harus berani mengatakan ke mertuanya bahwa Islam itu sempurna, Muslim tidak sempurna. Gitu. Jadi jangan melihat sebuah ajaran dari pelakunya. Betul. Pelakunya itu Muslim. Pelakunya Muslim. Jangan melihat ajaran dari pelakunya. Betul. Kalau mulai diserang Islam, agama teroris dan sebagainya, itu jawabnya mudah. Jawabnya udah susah. Saya gimana mau jawabnya? Hah? Susah. Saya bingung juga mau jelasin. Sekarang
Kalau Islam dituduh teroris, teroris itu apa? Orang yang neror. Neror atas dasar apa? Entah ya. Ada ekonomi, ada ideologi. Oh gitu. Iya. Hah? Ada ekonominya, ada ideologinya. Ekonomi. Iya, ada ekonomi karena dia mau ngambil sesuatu misalnya. Ah ya ya. Ya, ideologi apa? Karena keyakinan dia. Ideologi. Saya dengar ideologi. Ideologi. Ideologi betul. Ideologi. Iya. Sekarang Belanda datang sini teroris bukan? Penjajah. Hmm. Ya penjajah meneror. Teroris bukan? Teroris sebenarnya kalau disebut Bawa teroris. ideologi nggak? Bawa ideologi. Ideologi bawa Belanda. ya. Hah? Belanda bawa. Bawa ideologi. Gak tahu saya. Belanda datang bawa 3G. 3G. Misinya 3G. Heeh. Gold, glory, apa satu lagi? Gospel. Oh iya. Iya. Oh. 3G. Gold, Gold, glory, glory, gospel. gospel. Berarti Belanda datang sini dengan motif ekonomi, dengan motif ideologi. Dua-duanya. Gospelnya untuk apa? Untuk disebarkan di sini kan? Betul betul betul. Nah, itu masuk kategori teroris bukan? Nah, Belanda identik dengan agama apa? Kristen kah atau Katolik? Saya Kristen lah. Kristen ya. Kristen, kalau Belanda Kristen, Protestan, kalau Portugis Katolik. Roma. Yang menyebarkan Katolik di Indonesia adalah Portugis, yang menyebarkan Protestan di Indonesia adalah Belanda. Gitu. Nah, berarti kalau Belanda dan Portugis datang ke sini dengan motif ekonomi dan ideologi, mereka bisa disebut teroris. Oh gitu. Kenapa cuma Islam yang diserang teroris? Makanya saya juga bingung. Bisa nggak ngomong gitu ke mertuanya? Sekarang ya lumayan lah bisa lumayan. Harus berani bilang, Pak, teroris itu apa, Pak? Gitu. Teroris itu orang begini-begini, Pak. Ada ideologinya. Iya, kesannya kayaknya pengen membenarkan banget sih Islam teroris ini. Saya ntar ngomongnya gitu. Begini, tanya papanya gini, Pak, kalau orang yang nembakin orang di masjid itu teroris bukan? Jelas pasti. Jelas kan? Itu kejadian di Selandia Baru, orang nembakin orang di masjid teroris bukan? Pasti bilangnya orangnya doang itu bayang. Nah, iya, sama juga orang kalau gini, Iya juga. di setiap agama itu pasti ada orang-orang yang ekstremis. Betul. Pasti agama apa sebut aja, semuanya ada. Hindu. Ada teroris, kata siapa nggak ada? Tamil tuh? Gak tahu saya. Gak denger sih maksudnya kita. Macan Tamil? Apa bukan? Ekstremis. Gak tahu saya. Kelompok Macan Tamil. Oh itu. Saya nggak Buddha di Myanmar, tahu. Oh Buddha saya tahu. Kristen di Amerika, Triple K. KKK. Nah, ini itu tahu. Nah, kayaknya tahu. Sekarang ketika ada Islam, Al-Qaeda katanya. Ya, Al-Qaeda, ISIS. Nah, cari tahu Al-Qaeda ciptaan siapa? Buatan siapa? Denger sih Amerika ya. Nah, sudah, gitu-gitulah. Makanya. Biasalah. Sekarang kalau Islam diserang seperti itu, jawabannya mudah. Yang pertama kali memicu perang dunia pertama siapa? Orang Islam bukan? Bukan ya? Nah, Bukan lah. Perang dunia kedua siapa? Sama bukan ya? Jerman dan Yang membantai orang-orang Indian puluhan juta di Amerika siapa? ya orang-orang. Orang Islam. Bukan sih. Iya juga ya. Orang-orang yang membantai orang-orang aborigin di Australia orang apa? Bukan, nggak pernah dengar Islam ya? Nah iya. Kenapa cuma Islam doang ya? Nah, Saya iya. juga dengernya gitu doang jadinya. Maksudnya persepsi saya juga begitu doang. Nggak pernah ngelihat ke negara lain ya. Atau ya kayak gitu kayak aborigin lah dan. Ya makanya itu ditanyakan. Iya ya. Harus berani menanyakan. Kalau bilang Islam miskin, kita bisa ambil bandingan negara lain. Saya bisa jawab. Kalau sekarang. bilang Islam koruptor, kita bisa lihat bandingan di negara lain. Betul. Islam teroris, kita juga bisa bandingkan dari sejarah, gitu-gitu. Iya juga ya. Saya baru bisa dijawab. Begini Pak. bisa jawab. Alasan kenapa mereka harus menerima Islam dibanding kekristenan? Dia kan lagi Kristen ya. Ini, Kenapa? Apa sih yang kenapa harus Islam? Kenapa saya nggak Buddha aja? maksudnya untuk mereka, kenapa harus Untuk Islam? mereka, saya mau coba. Kalau dari sisi Islam, jawabannya gampang. Karena agama yang diridhoi di sisi Allah cuma Islam. Betul. Karena agama lain itu buatan manusia. Oh ya, Nah, penjabarannya panjang memang. emang panjang. Pasti. Tapi harus bisa dijawab. Kenapa? Karena di Islam kitab sucinya yang terbukti dengan sains zaman sekarang. Padahal kitab suci orang Islam itu sudah 1500 tahun yang lalu. Makanya. Berarti itu udah bukan jelas, bukan karangan manusia. Betul. Nah, kalau ini tadi ada ayat tidak asli, jumlah suratnya beda-beda, Justru. belum lagi kontradiksi. Kontradiksi. Kontradiksi ratusan. Kalau mau beli bukunya saya tuh ada. Isinya kontradiksi di dalam Bible semua. Oh ya, serius. Serius? Ada bukunya. Ini? Tulisan Kodondi. Iya. Oh ya. Malah foto saya lagi dipajang sama Melisa. Bisa sih. Oh wow. Keren juga. Mau ah saya? Nah, beli sama Melisa tuh. Boleh dong mau. Baca isinya, kasih tau papanya, suruh papanya jawab. 4 gospel dalam Bible. 4 gospel itu baru Yang yang ini pertama doang. 4 doang. Baru yang Matius, Matius, Markus, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes. Yang lain belum. Nanti yang lain tunggu volume 2, volume 3. Boleh. Dari 4 gospel aja udah 85 kontradiksi. Saya butuh 85 kontradiksi satu sama lain. Iya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Ada 85 kontradiksi. Alasan mereka denial harusnya nggak ada lah ya. Alasan denial itu biasanya latar belakangnya karena gini satu. Kenapa orang-orang Cina di Indonesia kebanyakan kalau nggak Buddha, Konghucu, Kristen?
nggak sampai ke Islam. Kenapa? Ada yang Islam tapi sedikit lah. Iya, kenapa ya? Karena pada waktu zaman Belanda membuat sampai 3 kategori masyarakat. Yang pertama kelompok masyarakat Eropa. Yang kedua kelompok Asia Timur Jauh, Cina, India, Arab. Yang ketiga kelompok Bumi Putra. Bumi Putra, Ya pribumi gitu. pribumi. Ya. Jadi ketika Belanda masih di sini, mereka membagi-bagi menjadi 3 kelompok begini. Orang-orang Eropa udah jelas nih, orang-orang Eropa kan. Yang Asia Timur Jauh, Cina, India, Arab. Yang Arab jelas Islam. Yang India Hindu. Yang Cina apa? Oh gitu. Buddha kan? Mudah. Kalau nggak Buddha Konghucu. Tapi ketika Belandanya udah pergi, orang-orang Cina yang mungkin sering berdagang dengan Belanda, mereka mau Islam, mereka pikir Islam itu agamanya pribumi. Islam itu agamanya orang susah. Islam itu agama ekstremis. Mau biar beda aja gitu. Nah, jadi masih banyak orang-orang Cina, orang tua kita yang bilang sama anak-anaknya, lu mau agama apa aja silakan asal jangan Islam. Sering dengar sih, lumayan sering. Kenapa? Ya itu karena mereka sudah dikelompokkan, sudah dipisahkan. dari dulu Kalau sudah dikelompokkan begini, Belanda kan gampang ngomong ke orang-orang sini, si ini begini. Nanti ngomong sama ini, si ini begini. Jadi dia adu domba. Iya. Makanya masih ada stigma negatif di pikiran mereka. Islam agamanya orang miskin, Islam agamanya yang mengemis-ngemis di lampu merah, Islam agamanya koruptor, Islam agamanya perampok. Ya karena di Indonesia mayoritas Muslim, ya otomatis masalah-masalah sosial yang banyak ya pasti melibatkan Muslim. Iya, makanya. Dan itu masalah-masalah sosial, bukan masalah agama sebenarnya. Tapi dikaitkan dengan agama. Perampok, orang apa tuh? Islam. Iya. Pengemis, orang apa tuh? Islam. Koruptor, orang apa tuh? Ya karena mayoritas Muslim, jadi banyak yang melakukan orang-orang Islam. Suruh berkaca ke negara-negara lain yang Kristen. Ada nggak masalah-masalah serupa seperti itu? Iya. Ada. Makanya. Perampoknya Katolik atau Kristen, pembunuhnya Katolik atau Kristen, pemerkosanya Katolik. Di negara lain yang mayoritas Kristen pasti ada masalah yang sama. Nah itu yang kadang-kadang mereka seperti orang pakai kacamata kuda. Iya, jangan lihat kiri kanan. Cuma ngeliat Indonesia. Emang. Coba ke Brasil ngeliat. Nah yang nyopet di jalan tuh orang apa? Coba ke Meksiko ngeliat kartel tuh orang apa? Itu. Iya sih, emang sih. Nah orang-orang Cina yang menerima Islam adalah boleh dikatakan orang-orang Cina yang tidak melihat masalah seperti itu. Mereka bisa melihat dengan lebih luas. Gitu. Betul. Sedangkan ya mereka tutup mata banget soal kayak gitu. Ya terutama dikaitin sama kejadian 98 gitu. Ya, karena mereka nyaksiin sendiri kan, ya kan. Kenapa sih orang Cina itu pribumi itu? Itu juga salah satu efek daripada DVD et Imperianya Belanda. Karena pada zaman dulu orang pribumi dan orang Cina udah dipisahkan, Dipisahin, ya. sudah sering dihembus-hembuskan fitnah, jadi masing-masing saling curiga. Makanya ketika 98, sekelompok orang menyerang etnis tertentu karena terbawa dari sentimen yang dulu. Betul. Tapi kita juga kalau mau mempelajari benar-benar apakah orang-orang yang mengincar etnis tertentu itu benar-benar punya stigma yang negatif atau ada permainan di belakang, kita juga nggak tahu, ya kan? Emang terlalu. Gitu. Dan itu kan banyak isu-isu doang. Isu. Walaupun ada korban, tapi belum tentu 100% sama dengan yang dituduhkan gitu. Iya. Karena mereka juga kena asli. Karena banyak juga orang-orang Chinese ketika tahun 98 diselamatkan oleh orang pribumi yang lain. Sama. Banyak. Dia juga. Iya. Terutama anak, makanya diselamatin tetangganya. Karena waktu itu lagi kerja. Iya juga. Kenapa nggak pikir itunya? Bener kan? Kenapa sih? Saya jadi marah sendiri. Iya juga, bener. Kalau sampai dijemput sama tetangganya, ditaruh di rumahnya, mereka pulang kerja nggak bisa dan main. Selalu cerita gitu. Kenapa nggak dianggap gitu? Dan itu kan sebenarnya masalah sosial. Bukan masalah agama. Sahabat FH, demikianlah telah kita sama-sama simak kajian atau pemaparan tentang kristologinya yang disampaikan oleh kristolog kita, yaitu Donditan, yang begitu gamblang memaparkan kebenaran dan kebatilan, antara hak dan batil, bagikan siang dan malam. Semoga menambah literasi kita, meluaskan cakrawala berpikir kita dalam kehidupan ini, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kaum muslimin daripada pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe yang saya ucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di kajian atau pembahasan kristologi lainnya. Dan saya Firman Hussein mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.